Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Kok lemes? Ada yang lemes? Roset? Roset kenapa? Kok lemes? Kok diam? Bangunnya kurang. Nah, sebelum kita awali pagi ini dengan pembelajaran, mungkin salah satu bisa memimpin doa agar diberikan kelancaran, kemudahan, ilmu yang bermanfaat, barokah, serta kemudahan. Silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Doa, mulai. Loh. Baik, Pak Alek absen dulu ya. Lutfatul kemudian Muhammad Iqbal, Muhammad Fadilah, apa ya? Ini gak pernah masuk sama sekali loh. Apa ya? Muhammad Rafi, Muhammad Ridho Arosid, Muhammad Satria Utomo, Satria Wibowo, Mutia Rahma, Nabila Rahmadani, Naira, Natasha, Naswa, Niki Pratama, Niti Mandasari, Novi Trisnawati, Panji, Putra Aditya, Kalisa, Raselia, Rafif, Revan, Reni, Rian Mahmud, Rismatus, Risnawati, Rosid, Septia, sakit, Sela, Sheryl, sakit, Siti, Wafa, kemarin sudah masuk loh, saya tahu. Tapi katanya masih Sama siapa kan? Telat. Lho nyapa? Bulan. Aku ora tau getak-getak, ora tau nyeneni. Zaki. Emang kayak gitu saya. Gak pernah deh saya getak-getak. Horor saya.
Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya berdiri dulu, Pak cek kerapiannya. Berdiri dulu. Nah, yang belum rapi segera dirapikan. Nah, silakan duduk. Terima kasih ya. Tadi malam belajar nggak? Belajar apa? Halo, kemarin ulangan piye sing tapi alhamdulillah hari ini kalian kan sehat ya, siap belajar kan? Ada yang merasa sedih? Gak siap belajar? Ngaco nggak nyapo? Angkat tangan. Nah, Pak Alex jelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Waduh, gak bisa ini. Algoritma dan pemrograman. Tujuan pembelajaran hari ini, harapannya peserta didik mampu memahami konsep strategi algoritmik, ya, memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur, ya, dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Itu tujuan pembelajaran yang satu. Yang kedua, harapannya tujuannya peserta didik mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya. Berarti kalian harus bisa membuat program. Nah, sing dhuwur mau tahu tentang algoritma, yang di bawah tahu tentang pemrogramannya. Bahkan bisa membuat program entah apapun programnya walaupun sederhana gak apa-apa. Sederhana banyak yang gak jadi ya kemarin. Sudah jadi apanya Ki? Habis sih. Wah, di cas. Nah, kita belajar lagi tentang namanya algoritma. Kemarin sudah kita sedikit mereview algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Nah, apapun teorinya, apapun penjelasannya, sama. Langkah-langkah logis dan sistematis, oke. Yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Itu algoritma. Bahasanya yang mudah yang mana, silahkan dimaknai sendiri. Kalau bahasanya Pak Alex, algoritma adalah suatu langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Boleh nengkene unine langkah-langkah logis, karena langkah-langkah itu dipikir juga pakai otak logis. Logis itu diambil dari kata logos, ilmu. Logos itu ilmu nalar atau nalar, daya nalar. Daya nalar berarti menggunakan otak manusia. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk pseudocode, flowchart,
atau langsung diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Nah, biar tahu atau paham orang lain tentang algoritma tadi, untuk mengkomunikasikannya atau untuk menjelaskannya ada 3, pseudocode, flowchart, sama program atau bahasa pemrograman. Sampai sini paham belum? Serius paham? Apa, Mbak? Apa algoritma? Rismatus. Apa rismatus? Ayo jawab. Rismatus? Apa algoritma? Gak sah manut iki, gak sah maca iki kudu padha plek ndak. Menurut kamu apa? Sampaikan. Apa rismatus? Langkah-langkah logis, oke, boleh. Gak mlebu ya, Wafa. Proset. Dang, apa? Algoritma. Rasa maca iki menurutmu, pemahamanmu apa? Kok biasa aku kira ngenai mental. Apa? Sela apa Sela? Dibantu Mas Rosid. Algoritma untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Oke. Intinya banyak ya, tergantung orangnya yang memahaminya seperti apa. Betul, semuanya nggak ada yang salah. Yang salah yang nggak jawab. Jawab Sid ya. Pseudocode itu merupakan deskripsi dari langkah-langkah algoritma yang ditulis dalam bentuk yang menyerupai bahasa pemrograman. Bentuknya mah podo koyok bahasa pemrograman pseudocode itu. Bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah ya, tergantung kita. Nah, intinya biar mudah dipahami oleh manusia. Contohnya seperti apa, Pak? Saya jelaskan dulu. Pseudocode adalah deskripsi langkah-langkah algoritma yang ditulis dalam bentuk menyerupai bahasa pemrograman, kode pemrograman, tapi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh manusia. Pseudocode digunakan untuk merancang dan memahami algoritma sebelum diterapkan ke dalam bahasa pemrograman seperti Python, C++, atau Java. Ini hanya contohnya bahasa pemrograman. Jadi intinya, biar orang lain itu paham, kita jelaskan menggunakan pseudocode. Dia hampir mirip bahasa pemrograman, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ketika mau membuat program penjumlahan misalkan, pseudocode-nya seperti apa? Mirip bahasa pemrograman, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Mulai atau start ya. Start. Input angka 1 atau masukkan ya, masukkan angka 1. Nah, ini mirip bahasa pemrograman tapi dia bukan bahasa pemrograman. Ketika ini di copy paste atau diketik dalam IDE ya, software untuk membuat sebuah program, itu dia nggak akan jalan ini. Di Python dia nggak akan jalan. Nah, pseudocode modelnya seperti program, seperti bahasa pemrograman. Mulai input angka A misalkan, input angka B, jumlah sama dengan A plus B, cetak hasil penjumlahan, jumlah selesai. Mirip bahasa pemrograman tapi bukan bahasa pemrograman. Nah, seperti itu. Kalau kalian nanti kelak kuliah di jurusan IT, ya harus paham namanya pseudocode, flowchart, sama bahasa pemrograman. Nggak usah semua bahasa kamu tahu, satu aja kamu pelajari yang kamu suka.
Kalau saat ini saya sukanya Python. Dulu Java ya. Masih ahli Pak, Java masih. Tapi sekarang saya lebih suka belajar Python. Itu pusdukut. Jadi untuk mengkomunikasikan sebuah algoritma penjumlahan, berarti ada mulai, ada masukkan angka A misalkan. A ini adalah variabel. Tahu variabel? Apa? Variabel kok angka toh? Angka itu value, nilai. Apa Reni? Variabel. Apa Bulan? Variabel. Apa Aditya? Rata mlebu ki. Aditya. Variabel apa? Gak punya spidol ya? Kelasnya. Terus rasa kesuwen. Lamaan. Tambah-tambahan kan seperti ini ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini guru matematika biasa jelas ke. 1 ini adalah bilangan pertama atau bilangan 1 yang akan ditambah bilangan 2. Terus sama dengan hasil kan. Variabel itu ini, bilangan ini. Ben luwih singkat dijenengi, terserah mbok jenengi X boleh, sini mbok jenengi Y, mbok nama Y boleh. Sini mbok namai H boleh atau A plus B sama dengan C juga boleh. Itu namanya variabel. Nah, guru matematikanya mungkin bisa menjelaskan lebih detail, mendasar. Oke, langsung rumusnya ini, hasilnya ini. Itu apa? Dari mana dapatnya? Asalnya kondi. Alas sih, kok itu tahu alas dari mana? Kok tahu itu tinggi dari mana? Nah, dasar keilmuannya seperti itu. Nah. Flowchart seperti ini, ya. Ini adalah gambarnya flowchart. Kemarin sudah ya, flowchart itu bagian atau gambar yang menunjukkan aliran langkah-langkah dari algoritma. Kalau di sini, diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau alur dari suatu algoritma. Podo ya, sama. Itu flowchart. Flowchart itu gambar, jelas nih langkah-langkah. Walaupun kalian jurusannya akuntansi atau program kalian akuntansi, flowchart ya juga harus paham. Keuangan jelas ada. Langkah-langkah itu bisa digambarkan di flowchart. Apapun ya. Flowchart itu apapun bisa dijadikan. Mulai dari agama. Flowchart wong salatnya apa sih? Apa? Wudu dulu kan? Ya, Mulai. Ya benar mulai. Terus wudu dan lain sebagainya sampai selesai sholat. Nah, programnya gimana? Loh, ya bisa dibuat programnya. Kan tinggal menampilkan langkah-langkah sholat aja. Enggak, kita harus menginputkan sholatnya. Nah, apa nih? Banyak bahasa Jawa bisa. Semua nih. Masak Pak, tata boga bisa. Tata kecantikan Pak, jurusan tata kecantikan bisa. Cukur rambut, make up, jahit iso, flowchart. PPDB kanggo sekolah ya iso. Rutinitas sekolah siswa bisa, semua bisa. Itu flowchart. Simbolnya kemarin sudah ya. Ada terminator, ada proses, ada decision, ada input, ada output, ada data, ada konektor, ada apa lagi? Panahnya itu namanya flow. Nah, seperti itu. Banyak ya, kemarin sudah. Nah, pemrograman ini yang belum kalian begitu paham. Nah, tabel ini mana? Palek ulang. Pemrograman itu apa?
Satrio Utomo? Apa? Pemrograman adalah perintah untuk menjalankan sesuatu. Perintah untuk menjalankan sesuatu. Oke, saya tampung dulu ya. Nah, kamu Mbak, apa pemrograman? Ayo apa? Pemrograman? Bukan masuk toh. Hah? Ya belakang. Ya, apa Mbak E? Menurut Satrio Utomo tadi pemrograman perintah untuk menjalankan sesuatu. Benar? Pemrograman itu adalah suatu proses ya atau kegiatan menulis atau membuat, menguji dan memperbaiki. Betul, boleh. Tapi lebih tepatnya jawabannya Satrio Utomo tadi adalah instruksi. Nah, pemrograman itu terdiri dari 3 kegiatan. Menulis atau membuat, menguji sama memelihara atau memperbaiki. Itu pemrograman. Pemrograman dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada Python, Java, C, bahasa C, bahasa C++, HTML, dan lain sebagainya. HTML bisa, itu pemrograman juga. Nah, kita lanjut ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sebenarnya itu adalah sistem komunikasi ya. Cara komunikasi itu cara yang digunakan programmer. Programmer itu orang yang membuat program. Mbok yo nggawe program kata hai selamat pagi kuwi tok wis iso dikatakan programmer. Bahasa pemrograman adalah suatu cara atau sistem komunikasi yang digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi. Instruksi tadi seperti yang dikatakan Satrio Utomo, instruksi itu perintah yang dapat dimengerti oleh mesin atau dijalankan oleh mesin. Mesinnya siapa? Komputer. Seperti itu. Paham ya tentang bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu cara berkomunikasi antara user atau manusia dengan mesin atau komputer. Sistem. Ini bahasa. Nah, tipe bahasa atau tingkat bahasa ada bahasa rendah, menengah, tinggi. Kalau bahasa rendah, itu bahasa mesin, sulit dipahami manusia. Bahasa mesin ini biasa apa Pak? 0, 1, itu bahasa binary atau assembly. Ya. Jadi mesin itu hanya paham angka 0 dan 1. Kayak di NASA, luar angkasa itu, misalkan kalau ada alien, para astronot itu hanya mengirimkan sinyal 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 itu apa? Biner. Semua apapun pasti paham. Karena bentuknya. Bentuknya kan hanya lingkaran sama 1 tok gitu. Ya paham 0 dan 1. Dari 0 dan 1 ini bisa dijadikan sebuah logika true, atau false, benar dan salah. Ini yang dimaksud. Nah, itu bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa mesin ya ada add, sub, kemudian edit, kayak gitu tok bahasa mesin. Nah, bahasa tingkat menengah itu memiliki fitur bahasa rendah dan bahasa tingkat tinggi.
tapi nggak tinggi-tinggi amat. Ini ibaratnya masih susah dipahami lah. Kok gitu Pak? Karena dia bahasa pemrogramannya terstruktur kayak C, C++ itu terstruktur, harus urut sesuai sintaksnya, sesuai aturannya. Kalau bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang lebih bisa dipahami oleh manusia, tidak tergantung pada hardware arsitektur tertentu. Contohnya Python, Java, ya, JavaScript, PHP. Intinya hampir mirip dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa dikatakan bahasa tingkat tinggi karena bisa dipahami oleh manusia. Nah, gak bisa dipahami oleh manusia, mungkin dia kategorinya bahasa tingkat menengah. Atau mungkin dia bahasa tingkat rendah. Sampai sini paham? Paham Siti? Insyaallah. Nah, loh. Tipe bahasa pemrograman yang harus kalian pahami untuk kalian pemula jenjang SMK, dua dulu saja. Prosedural sama OOP atau oriented apa OOP? Oriented P-nya program, betul. OOP itu Object Oriented Program. Object Oriented Program. Di sini terjemahannya berorientasi objek atau OP. OP itu kepanjangan dari Object Oriented Program. Nah, prosedural ini dia contohnya bahasa C, Pascal, Python, ini pendekatan prosedural. Dia tuh langkah-langkahnya harus ada, harus urut. Nah, langkah-langkah nggak ada, nggak urut, dia nggak bisa. Objek itu tampilan atau ada sebuah data yang harus dieksekusi, itu objek. Kenapa? Kok Contohnya Java, Python, C++, Kotlin. Nah, kita belajar ke Python. Dimateng nih, dino iki kudu iso. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Dapat digunakan dalam berbagai bidang, entah itu IoT, desktop PC, mobile device atau bahasa mobile, robotik, web, AI, data science dan tugas lainnya. Wes ini bahasa hebat lah, no debat dan paling populer di dunia saat ini. Nah, karakteristiknya Python mudah dibaca dan dipahami, sintaksnya sederhana, menyerupai bahasa Inggris sederhana. Kemudian interpreted language tidak perlu dikompilasi, langsung dijalankan. Programnya langsung bisa dijalankan. Multi-platform, berarti dia bisa berjalan di banyak OS platform. Windows, Mac, OS, Macintosh, OS, Linux, Android, dan lain sebagainya. Bahkan di perangkat IoT. Memiliki library. Library itu adalah package ya, package yang lengkap sekali. Bersifat open source, gratis, wes kurang penak piye. Duit iso oleh duit saka Python iki. Nah, ini untuk IDE kemarin sudah ya, ada Tony. Tony ini paling ringan, pakai aja Tony. Wes no debat. Walaupun ada PyCharm, ada Anaconda, ada Jupyter, ada Python IDE, banyak sekali macamnya. Tapi kalau kalian punya laptop, komputer, pakai aja
Tony itu bisa dibuat untuk IoT bahkan metaverse ya. Kalau IDE, PyCharm, kemudian Visual Studio Code, terus Jupyter, Anaconda, dia harus install pihak ketiganya dulu. Kalau Tony enggak, langsung connect, enggak ribet. Nah, yang paling penting kemarin masih belum banyak yang bisa hafal. Integer ini singkatannya INT. Ini bilangan bulat, positif atau negatif. Bilangan angka, bilangan ke angka. Float bilangan desimal atau pecahan, koma. String atau str ini huruf atau karakter. Boolean atau bool ini logika, benar salah, ya atau tidak. True, false, 0, 1. Itu tipe data yang harus dipahami. 4 itu saja. Kalau operasi aritmatika sama ya, penjumlahan plus, pengurangan min, pembagian yo garis miring ya. Pembagian tuh garis miring biasa satu gini. Kalau yang namanya pembulatan ya, pembulatan tuh pakai garis miring 2. Dibulat nih, misalkan 3,5 jadi 4 seperti itu. Ini nggak usah, sudah pasti bisa ya. Nah, sekarang kita praktikkan bahasa pemrograman Python. Nah, ini ada lembar kerja, kalian kerjakan Pak Alek nilai. Sebentar ya. Ini harusnya bisa sih. Harusnya bisa ya. AK2. Silahkan, sudah Pak Alek kirim di grup WhatsApp ya. Silahkan dikerjakan lembar kerja siswanya. Nanti Pak Alek buatkan link Google Drive-nya untuk mengerjakannya. Nah, sebelum ya, dengarkan dulu. Sebelum mengerjakan, perhatikan dulu, kita praktek sebentar saja. Nah, nanti kalian kerjakan ini LKS-nya, lembar kerja siswa. Nama, nomor absen diisi sendiri, diketik ya di HP-nya masing-masing. Sebelum ke situ, kita praktek dulu membuat flowchart sederhana. Perhatikan, flowchart ya, itu bisa digambar pakai aplikasi banyak ya, Visio, kemudian Logarithm, dan lain sebagainya. Terserah mau gambarnya pakai apa, kemudian screenshot. Contoh gambar flowchart seperti ini. Misalkan flowchart menampilkan kata halo. Kata halo. Menampilkan kata halo. Berarti
Ini ibaratnya start atau main dan ini end. Diklik aja di sini. Kemudian output. Halo, selamat pagi. Contohnya seperti ini. Nah, dia merah, error. Halo ini berarti harus dikasih petik 2. Error enggak? Enggak. Kalau dijalankan, halo selamat pagi, jalan. Misalkan program perkalian misalkan. Berarti ada input ya. Ada A, ada B. Kemudian ada proses. A kali B. Sama dengan C. Kita jalankan coba. Perlu deklarasi enggak? Enggak bisa, karena kita perlu deklarasi. Berarti di sini di atasnya dikasih deklarasi dulu. A, B, C. Nah, terserah mau pakai integer, real. Tapi yang jelas kalau angka bilangan bulat ya integer aja. Baru ini baru bisa dijalankan. 15 kali 2, 30 harusnya. Nah, seperti itu. Sedangkan program, untuk programnya, ketika dijalankan tadi, kita sudah jadi programnya. Nah, ini tadi. Ini Python-nya, ya ini Python. Pesudukutnya gimana, Pak? Pesudukutnya terserah. Seperti ini juga boleh. Tapi kalau Python ya, nah ini contoh pemrogramannya, Python. Enggak kelihatan ya? Ini Python. Contoh programnya seperti ini. Kalau pesudukutnya, nah seperti ini. Ini pesudukut, jelas beda. Nah, itu tentang program. Silakan dikerjakan LKS-nya, ditulis di sini namanya, ya diketik di WA. Nama, nomor absen. Kemudian format pesudukut, ini kan ada space, di kamu ketik di enter bisa. Di enter ke bawah bisa. Misalkan apa? Gambar flowchart-nya gimana, Pak? Gambaran yang buku di screenshot kok tak nih formatnya di Google Form. Di foto, di-upload. Untuk flowchart. Sama yang screenshot programnya. Kalau bisa, boleh langsung dimasukin ke situ. Kalau ada aplikasi Word-nya atau Google Docs-nya boleh. Boleh. Silakan. Ya nanti kayak HP-mu nyapa ini? Gambarnya flowchart kalau bisa di HP ya di HP nggak apa-apa, pakai aplikasi di screenshot tempelkan di situ. Waktunya kan masih lama, masih dua jam lebih ya, lebih dua setengah jam, masih 2,5 jam. Boleh bertanya tapi sesama satu bangku. Loh, gak ada temennya. Gimana ini gak ada temennya? Ayo Mas, hadap depan.
Nah, ini jurnalnya nggak ada, Pak. Belakang. Ada. Buat program itunya tinggal ditempel situ aja boleh. Boleh kalau jadi. Oh, potong men. Biar gak habis. Iya. Gimana? Pakai Google Dokumen, buka. Download aplikasi Google Dokumen. Dari garap. Tadi kan bisa diedit kan, tapi nggak ada kayak ini buat ngirim itu loh. BPS sih bayar ya. Nah, Google Dokumen ini gratis. Apa ya? BPS berbayar gak? Tadi bisa diedit, tapi nggak tahu cara ngirimnya. Ngirim gitu? Nah ini tadi dikirim apa di screenshot? Ini ditulis, Pesujuk Code ditulis di bawahnya. Untuk Pesujuk Code itu ditulis di bawahnya. Kalau flowchart itu pakai program digambar, pakai buku boleh, pakai program di Play Store boleh, di screenshot, ditempelkan di dokumennya. Kalau nggak bisa, Pak Alek buatkan ini template-nya, pengumpulannya seperti ini. Nah, kalau yang merasa kesulitan dalam mengedit, ini Pak Alek buatkan untuk pengumpulan LKS-nya ya. Aktivitas 1 ini bisa kamu jawab di sini. Nek gak iso ngetik neng gini Word-nya, bisa kamu jawab di sini. Aktivitas 2 nanti ngupload, bisa kamu foto atau screenshot gambar flowchart-nya diupload di sini. Aktivitas 3 itu juga sama, di foto atau di screenshot programnya. Diupload, kemudian refleksi di sini. Terus ini Pak Alek buatkan khusus yang pakai LKS-nya atau Word-nya saja. Langsung garap di Word-nya. File. Ya, di sini langsung diupload nanti ya. Yang LKS-nya. Yang langsung mengerjakan di lembar kerja yang Pak Alek bagikan tadi. Jadi kalau sudah dikerjakan di LKS-nya, yang atas kerja. Di strip aja atau kamu X gitu, di X gak apa-apa, atau kamu isi A, B, C gak apa-apa, penting yang ini di C finalnya.
Kalau yang ini nggak wajib kok. Ini nggak wajib. Nggak usah ngisi ya, nggak apa-apa. Nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi yang buatnya diisi. Nah ini nanti Pak Lek kirim ke grup WhatsApp ya. Refleksi juga dikerjakan. Nah, dikerjakan. Garap. Hah? Semuanya ini. Yo, wis duput iki. Bocah gambar. Sing C algoritmane iki diketik ning gene aplikasi kae, di screenshot, dibaca perintahnya. Dibaca perintahnya, ya. Aktivitas 1 disuruh ngapain, aktivitas 2 disuruh ngapain. Budaya literasi harus bisa. Ya, aktivitas 3 tolong dicermati. Ya, dicermati, dibaca dengan baik, perintahnya suruh ngapain. Kenapa? Kenapa? Boleh, silakan gimana? Nah, sudah selesai. Coba apa teh?
Sik. Sudah Pak Alek, kirim yang mau ngirim tugasnya LKS, silakan. Digarap orang WA-an. Ibunya Lah. Ibunya. Salah kalau tak kalau ngono gini ChatGPT kan. Oh, paham aku. Nah, halo, perhatikan semuanya. Silakan dikerjakan, dilanjutkan ya, karena Pak Alek hari ini juga mengobservasi Pak Kusdianto di MP1, tetap dikerjakan di dalam kelas. Dikerjakan sampai selesai. Ini Pak Alek tutup dulu, nanti Pak Alek masuk lagi. Harus sudah selesai atau sudah dikirim. Nanti kita presentasikan bersama-sama. Pak Alek di MP 10 MP1. Oke. Nanti dilanjut lagi. Sekian dari Pak Alek. Kurang lebihnya Pak Alek mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di dalam sini dikerjakan.